Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Andriani, guru kimia dari SMK Negeri 1 Padaherang, sedang mengikuti program pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Bajunya udah rapi? Coba berdiri. Cek dulu kerapihannya. Ayo. Raihan, yang benar. Dah, oke. Dah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM pimpin doanya. Sebelum belajar kami berdoa. Berdoa. Terima kasih atas pimpin doanya. Siapa yang hadir? Hadir semua? Hadir semua ya? Oke. Sekarang Ibu mau menampilkan capaian pembelajaran untuk hari ini dulu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, menjelaskan cara penyelidikan yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah, serta diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah pada aspek zat dan perubahannya. Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang zat dan perubahannya. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video dan diskusi, peserta didik dapat mengklasifikasikan materi berdasarkan karakteristik zat padat, cair, dan gas dengan bergotong royong dan bernalar kritis. Yang kedua, setelah kegiatan pengamatan video dan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan contoh unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, setelah kegiatan pengamatan video dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis perbedaan unsur, senyawa, dan campuran dengan bergotong royong dan bernalar kritis. Nah, itu tujuan pembelajarannya ya. Ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian, ini peta konsepnya. Kita akan membahas tentang klasifikasi zat. Klasifikasi zat itu terdiri dari 2, yaitu berdasarkan wujudnya dan berdasarkan komposisinya. Kalau berdasarkan wujudnya itu ada padat, cair, dan gas. Kemudian berdasarkan komposisinya ada unsur, senyawa, campuran. Di dalam unsur ada unsur logam, unsur non-logam, unsur semi-logam, kemudian ada senyawa organik, senyawa non-organik, kemudian campuran homogen campuran itu ada homogen dan heterogen. Homogen itu ada larutan. Kalau heterogen ada koloid dan suspensi. Oke. Itu peta konsepnya ya. Sekarang sebelum memulai pembelajarannya, Ibu minta kalian mengerjakan dulu pretest agar Ibu tahu sampai mana kalian bisa mengetahui sebelum memulai pembelajaran, ya. Silakan buka dulu kuisisnya. Kemudian kalian join kuisisnya di situ. Udah? Bisa? Semua bisa buka kuisisnya?
Bisa? Sudah semua? Ibu mulai ya. Silakan. Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah? Belum? Masih ada? Ayo cepat. Sudah beres? Selesai? Semuanya sudah selesai? Oke, Ibu stop ya. Ini udah semuanya? Udah, oke. Oke, udah nggak apa-apa ya. Hasilnya mungkin namanya juga baru pretest ya. Nanti kalau Ibu harap nanti setelah kalian udah mengikuti pembelajaran, nanti post testnya lebih bagus dari pretest ya. Oke. Oke.
Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Ini gambar apa? Gas. Di sini gas sering digunakan sehari-hari untuk memasak ya. Kemudian di sini kan mengandung hidrokarbon ya, yaitu propana dan butana. Nah, menurut kalian LPG itu termasuk unsur, senyawa atau campuran? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Silakan acungkan tangan. Siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Ayo. Nia? Senyawa apa campuran atau unsur? Apa? Nggak apa-apa. Apa? Campuran. Oke. Menurut Nia, campuran. Apakah benar campuran? Salah atau benar? Siapa? Siapa yang mau memperbaiki? Ada yang mau menambahkan? Mau menambahkan? Ya, Raihan apa? Senyawa. Oke, di sini itu kan udah ada mengandung hidrokarbon yaitu propana dan butana. Itu berarti senyawa hidrokarbon. Tetapi betul juga campuran karena di situ gas LPG itu termasuk ke dalam campuran homogen, gas homogen yang di dalamnya terkandung propana dan butana. Oke. Terima kasih ya Nia sama Raihan. Ya, nah di sini kita lihat. Ini ada materi atau zat. Apa sih sebenarnya materi atau zat itu? Sesuatu yang memiliki apa? Di situ ada gambar apa? Ada timbangan. Timbangan untuk apa? Untuk menimbang massa atau menentukan massa. Kemudian di situ satu lagi gambar apa? Apa Caca? Ada gambar ruangan. Berarti sesuatu itu memiliki memiliki apa tadi? Massa dan menempati ruang. Oke, berarti kita tahu ya materi itu atau zat yaitu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, terima kasih Caca, Bagas. Selanjutnya, nah di sini Ibu ada 4 jenis penilaian ya untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama pretest yang tadi sudah dilakukan kan. Yang kedua nanti di akhir ada post-test. Di tengah itu kita akan mengerjakan LKPD. Dan yang keempat adalah penilaian keaktifan dan kerjasama ketika kalian berdiskusi. Dapat dipahami? Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Silakan kalian mau menentukan kelompoknya sendiri? Ya, silakan duduknya berkelompok. Sok, cepat, ayo, cepat. Ayo. Kelompoknya terdiri dari 5 orang ya, dari 4 sampai 5 orang ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok saja. Silakan duduk berkelompok. Empat sampai 5 orang. Ini ada berapa? Ada 5 ya? Betul. Apa? Ya udah buat lagi kelompokan 4 sampai 5 orang. Ayo. Sok cepat. Ajar. Baju kamu rapikan dulu.
Udah. Sudah duduknya berkelompok? Oke. Kalau sudah berkelompok duduknya, kita lihat. Nah, di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu stimulus, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data dan analisis, kemudian yang kelima pembuktian, nanti kalian presentasi ya. Yang keenam generalisasi. Oke, dapat dipahami? Oke. Nah, di sini juga ada petunjuk pembelajaran. Nanti ketika Ibu sudah membagikan LKPD, nanti kalian tuliskan nama kalian pada halaman awal LKPD. Kemudian cermati tujuan yang ada pada LKPD. Kemudian gunakan sumber lain untuk mengerjakan LKPD ini. Jadi nanti Ibu membagikan LKPD, kemudian membagikan bahan ajar. Nanti kamu juga bisa menggunakan internet untuk mencari informasi yang lain ya. Kemudian di sini kalian bisa mengamati dan menganalisis permasalahan yang akan ada di LKPD. Ya. Kalau tidak paham bisa tanyakan ke Ibu. Mengerti? Nah, di sini ya. Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya. Oke. Kemudian lihat ke sini dulu ya, sebentar. Sini. Nah, minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang penting. Betul penting? Dan memiliki presentasi yang signifikan dalam memenuhi ekonomi di dunia. Kemudian, minyak mentah diolah menjadi beberapa fraksi minyak bumi. Contohnya, seperti apa? Bensin, kerosin, kemudian LPG. Dan juga menghasilkan banyak produk kimia lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja kandungan unsur, senyawa, dan campuran yang ada pada fraksi-fraksi minyak bumi itu? Ada yang udah mengetahuinya belum? Belum? Oke, kita simak videonya ya. Berikut adalah mekanisme yang terjadi ketika pengambilan minyak mentah dari dalam bumi. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diamati bahwa minyak mentah yang berasal dari dalam bumi diambil dan ditampung di dalam tangki yang selanjutnya akan dilakukan proses destilasi. Dari tangki minyak bumi dialirkan menuju boiler untuk dipanaskan. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya. Berikut merupakan proses penampungan fraksi kegelapan hasil destilasi berupa asfalt.
Bisa dilihat ya, tulisannya dilihat ya. Fraksi ketujuh hasil destilasi berupa parafin atau lilin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-6 hasil destilasi berupa pelumat atau oli. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-5 hasil destilasi berupa diesel. Nah, berikut merupakan proses penampungan fraksi keempat hasil destilasi. ini fraksi keempat, yaitu minyak tanah ya. Di situ terkandung hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar, mengandung parafin, naften, aromatik, dan senyawa belerang. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ketiga hasil destilasi. Yang ketiga adalah bensin. Bensin memiliki titik didih tertentu, kemudian semakin tinggi angka oktan, semakin baik. Kadar belerang harus rendah agar tidak korosif. Itu dari fraksi bensin ya. Berikut merupakan Ini yang kedua. fraksi kedua hasil destilasi berupa nafta. Nah, nafta itu dari destilasi minyak bumi pada suhu 70 sampai 170 derajat Celcius. Kemudian kegunaan nafta adalah bahan baku industri petrokimia. Berikut merupakan proses penampungan fraksi pertama. Nah, ini yang pertama. Berupa gas metan. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi LPG ya. Sekian materi dari Ibu kali ini. Semoga bermanfaat. Dipelajari ya. Oke, setelah kalian lihat video barusan, sudah diamati, ada berapa hasil fraksi minyak bumi? 7. Ada 7. Apa saja? Ya. Minyak tanah, kemudian bensin, udah. Kemudian minyak tanah, kemudian apa lagi? Ada nafta, kemudian oil, diesel, yang terakhir aspal. Kalau yang pertama tadi apa? Gas. Oke, berarti ada 7 hasil dari minyak bumi. Nah, sekarang lihat LKPD-nya. Silakan kalian identifikasi masalah menurut video yang tadi kalian amati. Sok, berkelompok. Bisa kalian gunakan bahan ajar yang setelah Ibu bagikan, atau bisa juga kalian mencari di internet ya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Sok. Bukan. Jangan terus aja sih. Ya, sok. Sebelumnya tulis dulu ya anggota kelompoknya. Ya udah, terserah.
Sok, isi dulu yang pertama. Ini yang pertama kan tentang tadi videonya ya. Kalian diskusikan berdasarkan pengamatan video di atas, kemukakan peristiwa yang terjadi. Jadi ada peristiwa apa sih yang ada di video yang tadi? Silakan kalian tulis ya. Sudah ditulis teman-temannya? Sok, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, ini kan tadi video yang sudah kalian cermati ya, sudah diamati. Kemudian kalian tuliskan apa peristiwa yang terjadi dalam video tersebut. Ya, kemudian nanti setelah itu kalian identifikasi masalahnya. Peristiwa yang terjadi apa, kemudian karakteristik zat tadi kan ada apa aja di situ. Ada fraksi-fraksi apa aja. Fraksi minyak bumi itu kan tadi ada apa? Ada diesel, kemudian ada apa tadi? Ada bensin, terus LPG, kemudian apa lagi? Ada aspal, ya kalian tulis di sini, ya. Di sini nanti kalian tulis, kemudian silakan identifikasi. Sok dicari di situ ya, di bahan ajarnya kalian cari. Sok. Kalau misalkan mau nonton lagi silakan, boleh di-scan, boleh ditulis alamat alamat YouTube-nya ya. Silakan, kalau belum dipahami yang tadi bisa kalian tonton lagi. Kalau misalkan kalian tadi lupa mengenai video yang tadi, kalian bisa lihat kembali dengan cara scan barcode yang ada di LKPD ya. Bukan kalian semua. Ini loh. Oh iya Bu. Yang lihat di situ jangan terlalu. Ke bawah aja, nggak apa-apa, ke bawah aja. Iya, nggak apa-apa. Sok. Udah tuh jangan bercanda atuh, sok kerjain sok. Di sini kelompok. Sok. Enggak, sok. Sok. Silakan berdiskusi, bukan malah diskusi sendiri, ya. Kalau nggak muat gimana? Ke bawah aja, nggak apa-apa. Cepat tulis nak, itu yang ini identifikasi masalah harus banyak. Kan peristiwa yang diamati kan banyak. Itu di situ banyak. Ada 7. Ya.
Sok tulis semuanya. Tulis seluruhnya ya. Ada 8. Cepat dari waktu. Ada yang perlu ditanyakan tidak? Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Enggak. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke. Kelompok ini ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak muat, boleh ke bawah aja ya. Ya, ke bawah aja. Gak apa-apa. Tulisannya jangan terlalu besar. Udah. Silakan kerjakan ya. Setelah identifikasi masalah yang tadi, kalian bisa ke pengumpulan data ya. Nanti di situ kalian catat hasil identifikasi masalah ke dalam tabel yang telah Ibu sediakan. Bisa dipahami? Oke. So, gantian. Silakan berdiskusi sama Ibu, akan dinilai ya. Sing cepet mau sih. Nanti kesimpulannya bisa kalian temukan di sini. Ini bantuan tinggal kerja. Ambilin mit. Itu yang identifikasi itu semua. Semua Bu. Iya semuanya. Yang apa-apa ke bawah aja. Bisa kadang.
Gimana ya? Kita di video. Ada yang tidak paham? Belum ada, nggak dipaham ya. Oke, sini ada yang nggak paham? Jangan itu. Nah kemudian kalian bisa di apa ini tadi? Jangan tidur atuh. Sini ada pengumpulan data ya. Sini kalian catat hasil identifikasi masalah yang tadi ke dalam tabel yang ini. Tadi kalian menemukan fraksi minyak bumi itu apa aja? Ya, saya tulis di sini. Kemudian karakteristiknya apa? Ya, bisa dipahami? Oke. Silakan lanjutkan. Ngali iya. Muncul gue tadi bu, Karman gue biasa. Kering. Sok atuh yang lainnya cari di sini, bantuin temennya, kan dinilai sama ibu, ya. Jadi apa nilainya? Boleh. Gak bisa nulis itu bu. Gak bisa nulis, kamu jatuh ya? Oh, jatuh kenapa? Nabrak mobil. Nabrak mobil? Jadi tanaman. Sudah sehat? Ya. Kamu kenapa ngantuk? Ya bu. Hah? Ngantuk? Atau jangan kayak gitu. Itu bantuin temennya. Malah tidur. Udah. Ya, nggak apa-apa di situ juga. So. Kalau tidak muat di sini, bisa ke sini aja ya. So. Itu ibu menyediakannya kurang lebar. Apa? Hah? Ya, bantuin temennya. Kalau misalkan lupa ada apa aja, bisa kalian lihat lagi videonya yang tadi ya di YouTube. Apa? Silahkan.
ini aja yang kalian temukan. Udah diam. Pengumpulan datanya sudah selesai? Belum? Silakan lanjutkan. Terus awal dulu aja dong. Stop. Benda pengen beri. Kuliah yang beri. Amin. Penting. Kerja apa? Kerja mana? Nek orang nang Jogja nang Purwokerto. Wis, aja ngomong wae. Tuh bantuin temennya, sok bantuin temennya ya. Kurang. Waduh. Kurang. Dibelok. Apa? Udah aku jangan bergurau. Hei, fokus. Ini baju kamu benerin dulu. Tuh benerin dulu. Sudah pengumpulan datanya? Selesai? Kita lanjut ke pengolahan data dan analisis ya. Di situ kalian analisis fraksi minyak bumi mana yang yang termasuk ke dalam zat padat, cair atau gas. Oke? Tinggal isi itu apa? Kesimpulannya isi. Madan tengah. Ada di sini tidak? Ada ya? Silakan kalian cari juga di sini ya. Baca.
Kenapa? Jangan bercanda. Udah, sok. Kan namanya juga lagi diskusi. Jadi harus bagaimana? Jadi harus kayak gimana? Sama. Iya, harus bekerja sama. Harus ke handap. Kalau enggak ini kesini aja, kesini nanti ditulisin lagi apa yang judul apa yang di sini ya. Ada yang perlu ditanyakan tidak? Kalian lagi apa? Itu pena ulah itu di situ ada nggak di bahan ajar? Harus tetap nyari di internet ya. Bisa juga kalian dilihat lagi videonya ya. Kalau misalkan tadi lupa ada apa aja, fraksi minyak buminya apa aja, kalian bisa lihat di video yang tadi. Di scan barcode aja itunya yang ada di LKPD. Asli apa? Uang mahal. Ada yang perlu ditanyakan? Apa? Oh, jangan bercanda ya. Nanti setelah kalian pengolahan data dan analisis, kalian tulis alasannya kenapa, ya. Kenapa misalkan fraksi minyak bumi bensin, misalkan dia berbentuknya padat, misalkan ya. Nah, kalian tulis kenapa si bensin itu bisa dikategorikan atau digolongkan ke dalam zat padat, ya. Bisa dipahami? Kevin, kilo mengenai Itu zat padat. Apa? Mengisi yang mana? Itunya Bu, katanya lihat video. Oh, videonya yang itu yang ada di LKPD tadi.
Apa? Itu jangan kayak gitu duduknya. Siapa yang belum? Ya, sok. Selesai? Halo? Belum? Setelah kalian menuliskan pengolahan data dan analisis, udah menganalisis data, kemudian nanti kalian silakan ditulis sampai di akhir, sampai menemukan unsur senyawa dan campurannya di dalam fraksi minyak bumi tersebut ya. Oh, nanti langsung ke sini ya. Kesimpulan. Kesimpulannya. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Kan jangan bergurau. Silakan kalian diskusi ya dengan tertib. Ya. Hei, jangan bergurau. Ada yang mengalami kesulitan tidak untuk menganalisis? Kenapa, Cak? Paham? Paham sama Bu? Nih, jadi di analisis itu nanti kalian dicek ya, mana aja fraksi minyak bumi yang termasuk ke dalam zat padat, cair, atau gas. Kemudian kemukakan alasannya, alasannya ada di bawah ya. Nanti di tabel yang kedua itu sama kalian juga analisis
dalam fraksi minyak bumi itu ada kandungan apa aja? Apakah ada unsur, apakah ada senyawa, atau ada campuran? Kemudian sama, kalian juga kemukakan alasannya. Ya, apa Bagas? Kenapa? Apa? Ada yang ditanyakan? Nah, ini kandungannya. Kandungan fraksi minyak bumi itu ada apa aja? Jadi misalkan di dalam aspal itu terdapat ada apa? Kandungannya. Nah, kandungan ini termasuk ke dalam unsur, senyawa atau campuran begitu. Iya, checklist. Jadi kalian analisis tuh di aspal itu ada apa aja? Kan tadi di sini udah. Di sini tadi kalian udah kan? Di sini kalian sudah pengolahan data dan di sini ada pengumpulan data ya. Nah, yang ini aspal. Di sini ada apa aja? Ada unsur apa ini? Nitrogen, oksigen dan belerang. Nah, berarti kalau begitu di sini juga harus ditulis lagi kandungan fraksi dari aspal itu apa, ya. Kemudian kalian analisis. Itu termasuknya ke dalam unsur, senyawa atau campuran. Kenapa? Ya. Ini kurang kolom. Ya. Kan namanya juga kan ini kan kalian kan udah mengumpulkan data-datanya. Kemudian kalian tulis lagi di pengolahan data dan analisis. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kelompok ini ada yang ditanyakan tidak? Paham kan tadi maksudnya? Nanti terakhir. Bu ya Bu, ayo menulis. Sok. Sekarang LPG. Ulah katingali atau mana orang-orang kamu? Tadi ngomong. Pelutnya maksudnya. Pelut di Indonesia. Pelut teh oval apel. Pelut di Indonesia. Pelut. Ya aku belok. apa? Gendut Bu, ngalah gendut. Kita nukat layak Bu. Nomor 3 di dieu. Makan ka dieu sekalian. Udah, kalian mau bercanda terus. Ya, boleh bercanda, tapi jangan keterlaluan. Siap. Sambil diselesaikan tugasnya. Bersih. Cordea. Kenapa di?
Ada apa? Eta rian nulis cina Bu. Mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah. Bu yang nulis alis di salah ya. Ini panjang ini tuh Bu. Apa iya sambungan Bu? Ini aja Bu. Itu copot. Sekarang itu. Di sini kan ada jadwal padat apa? Iya jangan aja tuh. Aku bukan Apa? Tinggal itu doang? Ya, so. Iya. Kenapa sih kelompok ini gaduh? Astagfirullah. mau acan ribut kita nggak ada empat tapi kan nggak bukan kan buat kelompok itu buat apa? Buat kalian bisa diskusi, bisa bergotong royong, kemudian bisa berpikir. salit ewang Iya, harus berbagi, ya. ya siap Jangan mengandalkan satu orang. siap seru orang kayak mau kayak gitu padahal Sudah selesai menganalisisnya? Kalau sudah, kalian bisa apa? Buat ini apa? Sudah dianalisis? Sudah beres menganalisisnya? Sudah? Kelompok Aliza sudah beres? Ya. Kemudian Caca? Itu apa Bagas? Udah beres? Ya, nantinya kesimpulannya sekarang siapa yang akan mempresentasikan? Di sini ada pembuktian. Pembuktiannya itu ialah kalian menyajikan hasil dan mempresentasikannya ke depan. Ayo, kelompok siapa yang akan mempresentasikannya? Setelah tadi Ibu kasih stimulus, kemudian kalian identifikasi masalahnya, pengumpulan data, kemudian kalian analisis, sekarang saatnya kalian mempresentasikan. Ada yang mau presentasi? Kelompok siapa? Kelompok Adit. Oke, silakan maju ke depan. Semuanya. Yang lain bisa ini dulu, ditunda dulu, kemudian kalian perhatikan teman kalian mau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jika ada yang mau ditanyakan boleh, jika ada yang mau menanggapi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Arita Braldi.
Perkenalkan, nama saya Adi Waludin. Kenapa nama saya Arya Ipiana? Dan langsung aja kita ke soalnya. Berdasarkan pengamatan video di atas, kemukakan peristiwa yang terjadi. Jawabannya, peristiwa tersebut merupakan proses pengolahan minyak bumi yang menghasilkan fraksi-fraksi minyak bumi. Bersama anggota kelompok yang terdiri dari 4 orang, silakan identifikasi mengenai proses pengolahan minyak bumi dan melakukan kajian literatur dari berbagai sumber referensi. Fraksi minyak bumi. 1. Aspal. Karakteristik zat dalam peristiwa yang diamati. Bisa berbentuk cair pada suhu tinggi kemudian memadat ketika suhu rendah. Kandungan zat dalam peristiwa yang diamati yaitu senyawa karbon jenuh, datar jenuh, serta nitrogen, oksigen, dan belerang. 2. Parafin. Karakteristik zat dalam peristiwa yang diamati. Kristal atau padat. Kandungan zat dalam peristiwa yang diamati yaitu metana. 3. Minyak pelumas. Karakteristik zat dalam peristiwa yang diamati cair. Kandungan zat dalam peristiwa yang diamati yaitu senyawa parafin, naftalena, dan aromatik. 4. Diesel cair C14 hingga C21. 5. Minyak tanah atau kerosin cair. Parafin, naften, aromatik, dan senyawa belerang. Bensin cair, belerang. 7. Nafta cair. Tidak ada kandungan zat dalam peristiwa yang diamati. 8. LPG gas. Metana, propana, dan butana, serta sebagian kecil pentana, karbon dioksida, nitrogen, dan helium. Catatlah hasil identifikasi masalah ke dalam tabel di bawah ini. Fraksi minyak bumi. 1. Aspal. Karakteristik fraksi minyak bumi bisa berbentuk cair pada suhu tinggi kemudian memadat ketika suhu rendah. 2. Parafin. Karakteristik fraksi minyak bumi kristal dan padat. 3. Minyak pelumas. Karakteristik fraksi minyak bumi cair. 4. Diesel. Karakteristik fraksi minyak bumi cair. 5. Minyak tanah atau kerosin. Karakteristik fraksi minyak bumi cair. 6. Bensin. Karakteristik fraksi minyak bumi cair. 7. Naftan. Karakteristik fraksi minyak bumi cair. 8. LPG. Karakteristik fraksi minyak bumi kondisinya atmosfer berbentuk gas, sedangkan ketika tekanan ditambah dan suhu direndahkan berbentuk cair. Kesimpulannya jangan dibaca. Fraksi minyak bumi. 1. Aspal. Unsur nitrogen, oksigen, dan belerang. Senyawa karbon jenuh dan tak jenuh. Campuran tidak ada. 2. Parafin. Unsur tidak ada. Senyawa metana. Campuran tidak ada. 3. Minyak pelumas. Unsurnya tidak ada. Senyawa parafin, naftalena, dan aromatik. Campuran tidak ada. Diesel. Unsurnya tidak ada. Senyawanya tidak ada. Campurannya tidak ada. 5. Minyak tanah atau kerosin. Unsurnya tidak ada. Senyawa parafin, naften, dan aromatik. Campurannya tidak ada. 6. Bensin. Unsur belerang. Senyawa tidak ada. Campuran tidak ada. 7. Naftan. Unsur tidak ada. Senyawa hidrokarbon. Campuran tidak ada. 8. LPG. Unsur nitrogen dan helium. Senyawa metana, dan pentana. Karbon dioksida. Campuran propana dan butana. Berdasarkan kegiatan seluruh diskusi dengan kelompokmu untuk mengisi tabel di bawah ini menunjukkan dengan beritanya.
pengalat kritis, kasih minyak bumi, aspal, zat padat ada, zat air ada, gas tidak ada, parafin, zat padat tidak ada, zat cair ada, zat gas tidak ada, minyak pelumas, zat padat tidak ada, zat cair ada, zat gas tidak ada, minyak sel, zat padat tidak ada, zat cair tidak ada, zat cair ada, zat gas tidak ada, minyak tanah, korosif, zat padat tidak ada, zat cair ada, zat gas tidak ada. Bisa dikerasin suaranya? Zat padat tidak ada, zat cair tidak ada, zat cair ada, zat gas ada. Tidak ada. Itu harta. Zat padat tidak ada, zat cair ada, zat gas tidak ada. 8. Biji. Zat padat tidak ada, zat cair ada, zat gas tidak ada. Vaksin minyak bumi, aspal, kandungan vaksin minyak bumi, nitrogen, oksigen, dan mineral. Simbol N. NO dan S. Unsur ada, senyawa tidak ada, campuran tidak ada. Parafin, kandungan vaksin minyak bumi, metana. Simbol CH4. Unsur tidak ada, senyawa ada, campuran tidak ada. 3. Minyak pelumas, senyawa parafin, naftalina, dan aromatik. Simbol C12, H26, C10, H8, C6, H6. Unsur tidak ada, senyawa ada, campuran tidak ada. 4. Minyak tanah, kerosin, parafin, dan aromatik. C12, H26, C6, H6. Kenapa? Udah selesai? Kita nggak usah kesimpulannya, udah selesai belum? Tinggal yang mana? Nanti kesimpulannya. Yang ini udah belum? Belum. Ya, sok. 1. Berdasarkan data tersebut, mengapa kalian menggolongkan fraksi minyak bumi tersebut ke dalam unsur? Jawabannya karena nitrogen, oksigen, helium, dan belerang merupakan unsur, yaitu zat murni yang tidak dapat dibagi lagi. 2. Berdasarkan data tersebut, mengapa kalian menggolongkan fraksi minyak bumi tersebut ke dalam senyawa? Jawabannya karena metana, parafin, naftalena, etana, pentana, dan karbon dioksida merupakan jenis materi yang terbentuk dari Coba yang lainnya. Lihat ke depan. dengan perbandingan yang tidak sama melalui proses kimia. 3. Berdasarkan data tersebut, mengapa kalian menggolongkan fraksi minyak bumi tersebut ke dalam campuran? Jawabannya karena LPG merupakan campuran dari propana dan butana yang termasuk campuran homogen, yaitu campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya. Sudah? Sudah. Udah, sok silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo. Atau ada yang mau menanggapi? Bagas mau bertanya? Silakan. Tadi sepertinya ada yang kelewat. Ayo. Caca mau bertanya? Bagas, ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Sini gerak. Tadi di sini belum diiniin yang ini. Ada yang mau tanya? Silakan. Yang ini kelewatan buku.
Oh, alasannya ya. Oke, yang alasan mengapa kalian mengelompokkan unsur zat padat, cair, dan gas. Yang tadi. Lihat Ibu. Ini belum. Berdasarkan data tersebut, mengapa kalian mengelompokkan fraksi minyak bumi tersebut ke dalam zat padat? Jawabannya, karena aspal merupakan zat padat, yaitu materi yang memiliki bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel di dalamnya sangat rapat dan partikel tersebut dapat bergerak bebas. 2. Berdasarkan data tersebut, mengapa kalian menggolongkan fraksi minyak bumi tersebut ke dalam zat cairan? Jawabannya, karena parafin, minyak pelumas, diesel, minyak tanah, bensin, dan nafta merupakan zat cair memiliki molekul yang bergerak bebas saling melewati, sehingga jalur menyesuaikan bentuk wadahnya, memiliki jarak antar partikel yang lebih renggang dibandingkan zat padat. 3. Berdasarkan data tersebut, mengapa kami menggolongkan fraksi minyak bumi tersebut ke dalam zat gas? Jawabannya, karena LPG merupakan gas yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat wadahnya, memiliki jarak antar partikel yang sangat terenggang. Partikel tersebut juga dapat bergerak sangat cepat. Oke, bisa dipahami Bagas? Itu alasan mereka kenapa mengelompokkan ke dalam zat padat, cair, atau gas. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke, silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Adit. Oke. Nah, karena sudah ada perwakilan yang ke depan untuk presentasi, bisa kalian pahami adakah kesamaan mengenai identifikasi masalahnya? Ada perbedaan atau ada kesamaan? Perbedaan. Apa perbedaannya? Ada yang beda? Apa, Nia? Tidak. Oke. Bisa dipahami dengan jelas? Kelompok Adit barusan? Apa yang telah kelompok Adit presentasikan? Kalian sama tidak dengan apa yang kalian cari atau kalian tulis di LKPD? Hampir sama ya? Oke. Sekarang mari kita simpulkan. Nah, di sini digeneralisasi berdasarkan pembelajaran hari ini. Silakan kalian buat kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kalian tarik itu apa? Siapa yang akan menjawab kesimpulan tersebut? Bagas mau? Mau? Caca mau mencoba? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Silakan. Ayo. Bagas? Alisa? Mau menjawab kesimpulannya? Silakan sok. Apa Nia kurang kedengeran?
Sok. Sok, apa kesimpulannya? Sok, apa? Silakan. Ayo, cepat. Bagas mau? Kesimpulannya? Masa belum ketemu, kan tadi udah. Tadi kan ada apa aja yang kalian temukan? Ada zat apa aja? Ya, silakan kalian simpulkan apa yang telah kalian selidiki tadi. Mau? Sok, apa, Bagas? Padat memiliki bentuk yang tetap, contohnya yaitu batu, emas, dan besi. Yang tadi apa contohnya? Kalau yang tadi yang di padat, yang di fraksi minyak bumi, apa yang berbentuk padat? Apa? Coba lihat itunya KPD-nya bukan. Silakan. Apa? Aspal. Aspal bisa berbentuk padat jika suhunya rendah. Kemudian apa? Itu zat padat. Kemudian kalau yang zat cair? Zat cair apa? Mempunyai mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wajahnya. Ya, tadi di dalam fraksi minyak bumi banyak sekali yang mengandung atau yang berbentuk zat cair. Ya, betul? Ada apa aja? Ada kerosin. Kemudian apa? Ada minyak, bensin. Kemudian ada oil atau pelumas ya. Kemudian yang gas, apa sih gas? Bisa kalian simpulkan? Mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Ya, mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Di sana, di dalam fraksi minyak bumi yang termasuk ke dalam gas itu apa? LPG. Betul, berarti di dalam fraksi minyak bumi itu ada 3 macam bentuk ya. Ada zat padat, cair, dan gas. Kemudian dengan unsur senyawanya, apakah di dalam fraksi minyak bumi itu ada terdapat unsur senyawa dan campuran? Ada. Silakan. Apa Adit? 1. Aspal. Kandungan fraksi minyak bumi, nitrogen, oksigen, dan belerang. Simbol N, O, dan S. Itu termasuk ke dalam unsur. Kemudian 2. Parafin. Kandung fraksi minyak bumi, metana. Simbol CH4. Senyawa. Oke, berarti yang termasuk ke dalam unsur di dalam fraksi minyak bumi itu ada aspal. Yang di dalamnya ada nitrogen, oksigen, dan sulfur. Kemudian ada juga yang mengandung senyawa, yaitu parafin. Senyawanya apa? Senyawa metana dengan rumusnya itu adalah CH4. Kenapa disebut senyawa? Karena terdapat apa? Apa senyawa? Karena apa? Karena ada apa di situ? CH4. Ada berapa unsurnya? Ada 2. Ada C sama H. Oke. Yang termasuk ke dalam campuran, adakah yang termasuk dalam campuran? Apa? Yang termasuk ke dalam campuran, ada tidak di dalam fraksi minyak bumi? Ada, yaitu LPG. Kenapa disebut, kenapa termasuk ke dalam campuran? Karena di dalamnya terdapat apa?
Terdapat senyawa apa yang bisa membentuk campuran gasnya? Metana. Lihat lagi LKPD-nya ada apa? Ada senyawa apa? Ada senyawa propana dan butana. Itu yang akan menjadi campuran. Oke. Jadi kesimpulannya berarti di dalam fraksi minyak bumi itu ada yang membentuk zat padat, cair, kemudian ada gas, dan terdapat unsur, senyawa, kemudian campuran. Oke, terima kasih. Bisa kalian pahami? Nah, di sini ya, Ibu akan terangkan sedikit. Benar tadi kalau klasifikasi zat berdasarkan wujud itu ada zat padat, cair, dan gas. Di sini zat dengan wujud padat memiliki bentuk yang tetap. Kemudian kalau cair itu mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kalian bisa lihat kalau misalkan bensin dimasukkan ke dalam botol, dia akan berubah apa? Dia akan berbentuk seperti apa? Seperti botol. Kalau dimasukkan ke dalam tangki motor, itu akan berubah menjadi bentuknya seperti apa? Seperti tangki motor. Berarti zat cair itu adalah berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kemudian yang zat gas di sini mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah dikarenakan jarak antar partikel zat berwujud gas berjauhan, tidak tersusun secara teratur, dan gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Oke? Kita lihat di sini ada bentuknya tuh. Itu adalah susunan atom padat, cair, dan gas. Lihat di situ bentuknya. Kalau padat dia rapat ya. Tidak ada apa udara ya. Rapat kan? Padat namanya juga. Di sini yang cair. Dia berubah mengikuti wadahnya. Kemudian yang gas. Terlihat? Yang gas itu berarti bergerak bebas. Bisa dipahami mengenai zat padat, cair, dan gas? Oke. Sekarang di sini ada klasifikasi zat berdasarkan komposisi. Di sini ada unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur itu adalah tersusun dari satu jenis atom saja. Kayak tadi teman kalian mengelompokkan unsur yaitu nitrogen. Berarti hanya nitrogen saja. Kemudian yang senyawa di sini tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia. Tadi di situ ada senyawa hidrokarbon. Contohnya metana. Metana rumus molekulnya itu apa? CH4. Berarti di situ ada gabungan atom karbon dan hidrogen. Oke, di sini juga ada campuran. Campuran itu tersusun dari dua atau lebih unsur atau senyawa secara fisika. Oke, bisa kalian nanti baca kemudian ya. Bisa dipahami mengenai perbedaan unsur, senyawa, dan campuran? Oke. Di sini juga ada unsur. Unsur itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non logam. Di sini unsur logam contohnya aluminium, itu lambangnya adalah Al. Kemudian kalau unsur non logam itu ada oksigen, ya, lambang unsurnya adalah O. Dapat dipahami? Nah, di sini juga ada perbedaan unsur logam dan non logam. Yang pertama, yang unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Kemudian unsur non logam berwujud padat, cair, dan gas. Sini juga ada contoh senyawa. Senyawa yang paling sering kita temukan di kehidupan sehari-hari itu adalah air. Ya. Dengan unsur penyusunnya hidrogen dan
oksigen. Rumus molekulnya apa? H2O. H2O yaitu air. Oke. Kemudian di sini juga ada contoh campuran homogen dan heterogen. Kalau homogen tadi ya seperti LPG, ada gas butana dan ada gas propana. Kemudian kalau yang heterogen itu ada suspensi dan koloid. Suspensi di sini contohnya yaitu kopi dan air setelah diaduk. Apa yang terjadi kalau kopi dan air setelah diaduk? Dia akan mengendap di bawah. Larut sih larut, tapi dia tidak menyatu. Kemudian di sini juga ada koloid. Koloid contohnya ada mayones, susu dan mentega. Ada yang ditanyakan? Paham? Oke. Nah, karena pembelajaran yang tadi sudah selesai, kalian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, menganalisis, dan kalian juga presentasi, kemudian kita menyimpulkan pembelajaran ini. Saatnya sekarang kalian melaksanakan post test ya. Silakan buka kembali kuisisnya. Biasa. Silakan, kalian masukkan kodenya. Ayo, cepat. Udah? Kita mulai ya. Silakan.
Di sini dilihat dari kita akhiri ya. Dah, di sini tadi Ibu melihat ada sedikit perubahan ya dari hasil pretest yang tadi dan sekarang hasil post-test. Alhamdulillah ada peningkatan. Nah, untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian, silakan kalian kerjakan di rumah. Soalnya ada di bahan ajar yang tadi telah Ibu sampaikan ya. Dah, sekarang kalian bisa duduknya dirapihkan kembali. Sudah? Oke, sok silakan kalian duduk. Sudah rapi? Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi klasifikasi zat berdasarkan wujud dan komposisinya? Senang. Kenapa senangnya? Bisa memahami Apa? Bisa memahami apa ya? Bisa memahami materi yang disampaikan. Apa sih materi yang telah tadi disampaikan? Klasifikasi. Ya, betul Arya. Kalau Sahpul, apakah kamu bahagia? Bahagia? Kamu paham? Sedikit. Jangan bergurau ya nanti kalau misalkan berdiskusi ya. Oke. Alhamdulillah kalau misalkan kalian merasa bahagia, merasa senang. Terima kasih. Kemudian silakan kalian sekarang rapihkan alat tulisnya. Kemudian kita siap-siap pulang karena waktu telah selesai ya. Tepuk tangan untuk hari ini. Oke, sebelum pulang, alangkah baiknya agar di jalan selamat dan agar pembelajaran yang tadi bisa kalian dapatkan dan bermanfaat. Silakan KM pimpin doanya. sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya.